Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Yulianti. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari pelajaran manajemen case mix ya. Di sini yang akan saya jelaskan mengenai praktek terbaik strategi manajemen rumah sakit untuk berkembang di era jaminan kesehatan nasional atau biasa disebut dengan JKN. Pendahuluan dulu. Indonesia itu memulai langkah awal penerapan jaminan kesehatan nasional pada tahun 2014 sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Program JKM memberikan harapan yang tinggi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mengakses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Program JKN tidak hanya membuka akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tetapi juga secara langsung menciptakan transformasi sistem pelayanan kesehatan di Indonesia menurut Nugroho Hendi Hartono 2017. Program JKM memaksa pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasiennya. Selain mengedepankan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, program JKN juga itu dituntut untuk menerapkan pengendalian biaya pelayanan kesehatan. Salah satu bentuk pengendalian biaya adalah menerapkan penerapan dengan diagnosis related group atau yang biasa dirujuk bahasanya itu INASIBGIS untuk rumah sakit. INASIBGIS itu sistem pembayaran paket yang berdasarkan diagnosis umum penyakit dan sumber daya yang digunakan. Latar belakangnya strategi ini dikarenakan karena tidak sedikit banyak rumah sakit yang gagap dan tidak mampu beradaptasi dengan sistem pembayaran yang baru. Karena beberapa rumah sakit juga mengeluhkan tarif INASIBGIS yang biasanya itu lebih rendah dari tarif real rumah sakit yang menyebabkan rumah sakit itu biasanya mengalami kerugian. Meskipun sistem pelayanan kesehatan berubah setelah penerapan JKN, tapi ada beberapa rumah sakit yang dapat mengatasi tantangan tersebut, bahkan tumbuh dan berinovasi. Berdasarkan pantauan yang terdapat itu, ada 2 rumah sakit yang berhasil meningkatkan profitabilitas dan pertumbuhan rumah sakit di era JKN. Rumah sakit itu ada 2, Rumah Sakit Distrik Ishak Tulung Agung dan Rumah Sakit Anisa Tangerang. Metode yang diambil itu adalah desain kuantitatif dipilih untuk mendapatkan alasan mendalam kunci keberhasilan pertumbuhan rumah sakit. Data pendukung diperoleh melalui review dokumen rumah sakit seperti rencana kerja dan anggaran rumah sakit, rencana strategis, manajemen, dan laporan keuangan sebagai upaya untuk bertahan dari transformasi pelayanan kesehatan di era JKN. Di sini ada 2 perbedaan metode yang mereka gunakan. Bisa dilihat sebelah sini yang rumah sakit Dr. Tulung Agung itu dia itu rumah sakit tipe B yang pasti mempunyai subspesialis dan tempat tidur yang lebih banyak daripada rumah sakit Anisa Tangerang yang itu tipe C, hanya mempunyai beberapa pelayanan dan dan tempat pelayanan dan pelayanannya itu dan tempat tidurnya itu lebih sedikit yang pastinya. Di sini bisa dilihat profil rumah sakit dari Rumah Sakit Ishak Tulung Agung. Itu mereka keuangannya mengalihkan dana pembangunan rumah sakit untuk menutupi biaya operasional, sedangkan Rumah Sakit Anisa dia memaksimalkan aset yang ada dengan 15-20% marginnya untuk keuntungan pasien, menerapkan program SVC untuk menjaga arus kasnya. Secara strategi, kalau untuk Rumah Sakit Tulung Agung, rumah sakitnya berbiaya rendah, tetapi berkualitas tinggi dan strategi tanggung jawab sosial rumah sakitnya juga lebih bagus ya. Kalau untuk Rumah Sakit Anisa serta JKN itu komposisinya 90% dari total pasien yang datang ke sini, target utamanya memang itu, dan mereka biasanya rekomendasinya dari mulut ke mulut sebagai strategi pemasarannya. Untuk Rumah Sakit Ishak Tulung Agung membangun sistem layanan sindroma, dia punya
Sindroma sindroma koroner akut terpadu bagi pasien yang dengan henti jantung dengan pelayanan yang lebih mengutamakan seperti itu. Sedangkan kalau untuk Rumah Sakit Anisa Tangerang lebih mengembangkan pada informasi seperti electronic medical record-nya. Dan mereka sama-sama ya di sini. Secara inovasi kalau untuk Rumah Sakit Tulung Agung mengembangkan pelayanan kesehatan dan anak yang strategis dengan PSC atau Public Safety Center, sedangkan Rumah Sakit Anisa membangun sistem pemulangan pasien dengan baik. Hasil dari pantauan itu, strategi yang dilakukan oleh kedua rumah sakit untuk berkembang di era JKN adalah efisiensi biaya operasional melalui digitalisasi, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, manajemen hubungan pelangganan dan kolaborasi, dan dukungan pemangku kepentingan. Kesimpulannya, kedua rumah sakit tersebut dapat bertahan dari pembayaran klaim yang tertunda dan kebangkrutan dengan menerapkan strategi dan inovasi untuk beradaptasi di era JKN. Kesamaan strategi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Ishak Tulung Agung dan Anisa sebagai contohnya adalah efisiensi dalam proses bisnis, investasi sumber daya manusia, manajemen hubungan pelanggan, serta kolaborasi dan dukungan stakeholder. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak yang salah dan salah-salah kata.